Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 403 kakak tidur denganmu. Rose sekali lagi berkedip pada Lin Yu melalui kaca spion, dan berkata dengan nada yang sangat lembut, sudah larut, tentu saja, untuk kembali dan merawat lukamu, lalu mandi air panas untukmu, dan tidur denganmu. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menatapnya, lalu tersenyum tak berdaya. Wanita ini benar-benar menarik dan tidak membayar nyawanya. Dia percaya bahwa dia adalah hantu. Kembali ke masa lalu, wanita ini masih belum tahu bagaimana cara menyiksanya. Pada akhirnya, Rose mengemudikan mobil langsung ke pinggiran, dan sampai ke sungai. Berjalan di sepanjang sungai, ada deretan villa indah 2 dan 3 lantai. Rose langsung berkendara ke salah satu villa, memarkir mobil di garasi, lalu menyeret Lin Yu keluar dari mobil. Karena kehilangan darah yang dingin dan berlebihan, Lin Yu merasa kedinginan, dan kesadarannya menjadi sedikit kabur. Dia membiarkan Rose membawanya ke atas dengan linglung, lalu Rose melemparkannya ke sofa di ruang tamu, menemukan handuk basah dan menyeka luka di tubuhnya, lalu mengoleskan salep aneh. Lin Yu hanya merasa sejuk dan nyaman, dan tak lama kemudian muncul sensasi gatal aneh dari lukanya, yang seharusnya lukanya sedang sembuh. Kesadaran Lin Yu sedikit lebih terjaga sekarang, dan menemukan bahwa kemasan salep ini agak familiar. Dia melirik kata-kata di salep dan terkejut, Revival Pharmaceutical Factory. Apakah ini salep dari pabrik farmasi kita? Bagaimana Anda mendapatkannya? Dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Salep ini dibuat sendiri untuk Departemen Perlengkapan Militer. Bagaimana bisa Rose juga memilikinya di tangannya? Tapi segera dia ingin membukanya. Dengan skill Rose, tidak mudah untuk mendapatkan benda-benda ini, tapi harus saya katakan bahwa mawar ini sangat bagus. Pabrik farmasi Anda. Rose tiba-tiba menjadi tertarik ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan menyipitkan mata dan tersenyum. Pantas saja nama itu begitu familiar ketika Anda mengatakan ini. Pabrik farmasi Huiseng Tang dan Huiseng awalnya milik Anda. Ah, apakah Anda menemukan salep ini? Tidak buruk. Lin Yu mengangguk sambil tersenyum. Mata Rose berbinar, dan kegembiraan yang tak terlukiskan melintas di matanya, dan kemudian jari-jarinya yang ramping dan putih dengan ringan membelai wajah Lin Yu, terkikik dan berkata, adik laki-laki, kamu benar-benar mampu, saudari dan aku. Aku tidak tega membunuhmu. Ketika Lin Yu mendengar kata-katanya, senyum di wajahnya tiba-tiba menyatu, dan alisnya sedih. Wajahnya juga menjadi gelap, dan dia berbisik lembut, jika kamu harus membunuhku, bisakah kamu akhirnya menyetujui permintaanku dan biarkan aku telepon cintaku? Ini adalah pertama kalinya sejak kelahirannya dia merasa begitu dekat dengan kematian, dan ini juga pertama kalinya hidupnya terjepit di tangan orang lain. Meskipun sebagai orang mati, kematian tidak cukup untuk dia takuti, tetapi dia sekarang saya menyadari bahwa orang yang paling saya rindukan adalah Jiang Yan dan Ye Qingmei. Faktanya, ibu itu baik untuk mengatakan, bagaimanapun, Lin Yu telah mati sekali, tidak peduli bagaimana dia mencium putra baptis He Jiarong, dia pasti tidak akan cocok untuk putranya sendiri, jadi ibu itu dapat menanggung pukulan semacam ini. Tapi Jiang Yan berbeda. Meskipun dia tidak pernah mengatakannya, Lin Yu tahu bahwa dia pasti orang yang paling dipedulikan Jiang Yan, dan Ye Qingmei dan Lin Yu tidak tahu betapa sedihnya dia jika dia mati, tapi Lin Yu tahu bahwa apa yang dia hutangkan padanya bukan lagi kesempatan untuk menebusnya. Dia tiba-tiba menyesal bahwa dia tidak memberitahu dia identitasnya sebagai Lin Yu sebelumnya. Dia sangat beruntung tidak memberitahunya bahwa dia adalah Lin Yu. Setidaknya, dia sudah mati. Dia tidak perlu terlalu sedih. Panggil kekasihmu. Rose meletakkan wajahnya di depan Lin Yu, dan berkata sambil tersenyum, apakah cintamu terlihat bagus denganku?
Bukankah pria selalu menyukai yang baru dan membenci yang lama? Jagalah aku, bagaimana kamu masih bisa memikirkan kekasihmu? Lin Yu meliriknya dan berkata dengan ringan, kamu memang sangat cantik, tapi cintaku 1000 kali, 10.000 kali lebih indah dari kamu. Alis Rose terangkat, sepertinya ada sedikit ketidaksenangan di wajahnya, lalu dia tersenyum dan berkata, aku tidak percaya. Kamu dengan sengaja membuatku marah. Mengatakan bahwa dia duduk di sofa di samping, mengusap kakinya dengan sepatu bot tinggi ke kaki Lin Yu, dengan punggung tangan menopang wajahnya, matanya mengalir, nada suaranya sangat lembut dan menawan, adik kecil, bahkan jika kekasihmu tidak kalah cantik, apakah kamu lelah menonton? Selama kamu menyerah meneleponnya, saudari, aku akan bersamamu sepanjang malam. Bagaimana kalau membiarkanmu mati dan menjadi hantu romantis? Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut membuka kancing sweater dari mantelnya, memperlihatkan tulang selangka yang halus, dada bulat dan putih, dan garis karir yang dalam. Tidak tertarik. Lin Yu bahkan tidak melihatnya, dan menjawab dengan acuh tak acuh, bahkan menggerakkan kakinya ke samping dengan seluruh kekuatannya dengan jijik. Namun, ada daya tarik di dalam hatinya, dan dia harus mengatakan bahwa wanita ini adalah seorang goblin yang menggoda hanya dengan melihat matanya. Darah Lin Yu mendidih. Kamu. Dengan cemberut alis mawar, tiba-tiba ledakan amarah meletus di matanya, tetapi kemudian dia tersenyum lagi dan berkata, tanpa diduga, kamu masih tergila-gila, jadi jangan menelepon, menulis surat, dan menunggumu mati. Aku akan menyerahkan suratmu kepada kekasihmu. Kemudian dia bangun dan pergi ke kamar mandi untuk memandikan Lin Yu. Lin Yu melirik punggungnya, menunggunya duduk dan berusaha keras untuk menghilangkan kekuatan obatnya, tetapi tidak berhasil. Saat ini, Bu Cheng telah mengirim Li Qianjue pulang, dan kemudian dia menunggu lama di gerbang komunitas, melihat bahwa dia tidak melihat Lin Yu, dia memutar telepon Li Zhensheng. Kakak Li, ada apa denganmu? Bu Cheng bertanya dengan dingin. Ditarik. Suara Li Zhensheng di ujung telepon masih tersengal-sengal, polisi lewat, dan geng itu segera lari. Setelah polisi mengetahui situasinya, mereka melepaskan kami. Mereka tidak banyak bertanya, sepertinya mereka tidak mau sampai ke bawah. Nah, inilah yang dimaksud Tuan He. Bu Cheng mengangguk dan terus bertanya, apakah kamu melihat Tuan He ketika kamu kembali? Tuan He, bukankah dia ikut denganmu? Nada bicara Li Zhensheng tiba-tiba berubah. Kami menghadapi penyergapan di jalan. Bu Cheng kemudian memberitahu Li Zhensheng tentang kejadian itu setelah bertemu dengan pria bertopeng itu. Ah, bagaimana kamu bisa meninggalkan suamimu sendirian? Li Zhensheng berkata dengan sedikit kesal, aku akan kembali ke suamiku. Aku akan bersamamu, kata Bu Cheng dingin, lalu menyalakan mobil yang tidak ada atapnya, dan bergegas langsung menuju Hui Sengtang. Li Zhensheng sudah menunggu di luar rumah sakit saat ini, membawa belati tembaga dan cinabar, untuk berjaga-jaga. Saat mereka berdua tiba di jalan tempat kejadian terjadi, tidak ada jejak orang di jalan itu, darahnya telah terbawa air hujan, dan tidak ada bekas yang tersisa, seolah tidak terjadi apa-apa. Bapak. Li Zhensheng tiba-tiba menjadi cemas, melompat keluar dari mobil dan berteriak ke sekitarnya, tetapi tidak ada tanggapan di jalan yang kosong. Tuan Ho. Bu Cheng juga bergegas ke pinggir jalan, berteriak ke danau, dan satu-satunya jawaban baginya adalah derai hujan. Kulit Li Zhensheng menjadi sangat jelek, dan dia buru-buru berkata, masuk ke mobil, mari kita cari di sepanjang jalan. Namun mereka berdua beberapa kali mengendarai mobil bolak-balik dan tidak menemukan petunjuk apapun, dan akhirnya tidak punya pilihan selain mengemudi kembali. Li Zhensheng memandangi danau yang gelap, dan berkata dengan sungguh-sungguh, karena tidak ada tubuh suami yang ditemukan, itu berarti suaminya masih hidup. Tidak. Sial, bagaimana saya bisa mengatakannya? Dengan keterampilan sang suami, bagaimana dia bisa mati?
Pasti ada sesuatu yang istimewa, jadi. Saat dia berbicara, Li Zenseng tidak bisa berbicara lagi, mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Jika ada yang tidak beres, bagaimana bisa suaminya hilang? Tuan He pasti akan baik-baik saja. Saya yakin dia akan kembali. Bu Cheng berkata dengan dingin, tapi Nyonya He ada di samping. Aku tidak bisa membiarkan mereka tahu tentang ini sekarang, kecuali membuat mereka khawatir. Itu tidak masuk akal sama sekali. Li Zenseng berkata dengan sungguh-sungguh, sambil membanting pintu mobil dengan paksa. Pada saat ini Jiang Yan sedang duduk di sofa di ruang tamu, mengenakan masker wajah, melihat ke pintu dari waktu ke waktu. Yan, kenapa telepon Jia Rong tidak bisa tersambung? Ye Qingmei berjalan keluar dari kamar tidur, nadanya sedikit cemas. Jiang Yan melirik jam di dinding dengan jarum penunjuk jam menunjuk ke-12, dan masih sangat tenang. Ketika Lin Yu pergi ke pesta makan malam sebelumnya, dia kembali terlambat, tapi tidak peduli seberapa larut, dia pasti akan kembali. Dia pikir hari ini tidak terkecuali. Lin Yu tidak sengaja mendorong pintu dan masuk. Ketika dia melihatnya, dia akan berseru, "Saudari Yan, kamu belum tidur." Tapi sayangnya, dia ditakdirkan untuk tidak bisa menunggu malam ini. Saat ini, ponselnya berdering dan melihat Li Zenseng menelepon. Dia tersenyum dan buru-buru mengangkatnya. "Hei, Saudara Li, aku baru saja akan bertanya padamu, mengapa Jia Rong belum kembali?" "Oh, apa?" "Suamiku menerima pemberitahuan dari Kementerian Kesehatan bahwa dia telah mengirim orang penting dari provinsi lain ke ruang gawat darurat, dan dia tidak akan kembali dalam beberapa hari." Li Zenseng berpura-pura sangat tenang, dan dengan sengaja berbohong. "Oh, saya pergi ke ruang gawat darurat." Jiang Yan merasa sedikit terkejut. "Ya, karena saya sedang terburu-buru, saya lupa mengambil ponsel saya." Li Zenseng melanjutkan, "Tetapi ketika dia sampai di sana, dia pasti akan menemukan waktu untuk menelepon Anda setelah dia sibuk. Jangan khawatir." "Yah, aku tidak khawatir." Jiang Yan mengangguk dan berkata dengan bingung, "Aku hanya tidak berharap dia pergi begitu terburu-buru dan bahkan tidak menyapanya." "Haha, konon kondisi pasiennya sangat serius." Li Zenseng berkata sambil tersenyum kuat, "Jika kamu punya instruksi beberapa hari ini, panggil saja aku dan Bu Cheng." Jiang Yan menutup telepon sebagai jawaban, alis halusnya tidak bisa menahan cemberut. Jelas dia sedikit bingung. Tidak peduli seberapa mendesak dia pergi, dia bahkan tidak bisa membuat panggilan telepon. Dia tidak pernah ingat kesannya. Lin Yu memiliki situasi seperti itu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal, mungkin ada yang salah. Memikirkan hal ini, Jiang Yan segera berteriak 2 kali, dan tersenyum pada dirinya sendiri, apa yang bisa terjadi padanya, bagaimana dia bisa mengalami kecelakaan. Lin Yu duduk di sofa dan mencobanya sebentar, melihat bahwa dia tidak dapat memulihkan kekuatannya, dia menyerah begitu saja. "Adik kecil, jangan sia-siakan energimu, kamu tidak bisa lepas dari telapak tangan kakakku." Setelah Rose keluar, dia masih mengganti piyama ungu mudanya, dan berkata dengan santai kepada Lin Yu. Kemudian dia mengambil botol kecil dan menjuntai hidung Lin Yu. Lin Yu bersin dan merasakan kekuatannya pulih sedikit, tetapi dia masih sedikit lemah. Kemudian Rose menyeret Lin Yu ke kamar mandi dan menyerahkannya kepadanya. "Set pakaian. Adik kecil, jangan berpikir untuk memikirkannya. Dengan kekuatanmu saat ini, mudah bagiku untuk membunuhmu." Rose mengedipkan mata padanya sambil tersenyum, lalu menutup pintu kamar mandi. Lin Yu memutar matanya dan mandi dengan baik. Setelah dia keluar, Rose membawanya ke kamar tidur, dan kemudian mendorongnya ke tempat tidur tanpa peringatan, dan tersenyum, "Adik kecil, adik perempuan menemanimu tidur malam ini. Kamu satu-satunya yang menikmati perlakuan semacam ini." Menyo. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.